Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian sehat semua. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini apa belum? Kalau kalian sudah siap, jangan lupa untuk absensi di link Google Form yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Jangan lupa untuk absen ya. Jika kalian sudah absensi, kita akan masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data sama pentingnya seperti ukuran pemusatan data. Dengan adanya ukuran penyebaran data, kita dapat mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam suatu distribusi. Dan kita juga akan mengetahui ketepatan nilai tengah dari suatu distribusi. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai simpangan rata-rata data tunggal. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai simpangan rata-rata data berkelompok. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model problem-based learning menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan memiliki sikap aktif, disiplin, dan tanggung jawab, serta peserta didik dapat menentukan simpangan rata-rata data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama, anak-anak bisa melihat lembar kerja siswa yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Lembar kerja tersebut bisa kalian kerjakan, di mana Ibu harap kalian bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja siswa yang telah Ibu bagikan tersebut. Namun sebelum itu, kalian bisa membagi kelompok terlebih dahulu, di mana setiap satu kelompoknya terdiri dari 5 orang anak, dan setiap kelompok bisa berdiskusi melalui WhatsApp grup masing-masing. Dan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, kalian bisa menghubungi Ibu melalui Google Classroom. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi, setelah itu kita akan membahas bersama. Karena setiap kelompok sudah mengumpulkan hasil diskusinya masing-masing di Google Classroom, maka kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada di LKS tadi. Simpangan rata-rata data berkelompok. Pada kegiatan 1 terdapat contoh 1 yaitu data yang disajikan berikut merupakan data pendapatan neto 45 perusahaan besar di Indonesia dalam miliar rupiah. Datanya tersaji dalam tabel berikut dan diketahui ukuran simpangan rata-rata data di atas adalah 12,4. Selanjutnya contoh 2. Di bawah ini diberikan histogram yang menyajikan berat badan 30 balita dalam kilogram yang datang pada posyandu di suatu daerah. Datanya terdapat pada histogram berikut dan diketahui berdasarkan histogram tersebut dapat ditentukan simpangan rata-ratanya adalah 1,85. Berdasarkan pengamatan terhadap dua contoh di atas, buatlah pertanyaan mengenai simpangan rata-rata data berkelompok. Tuliskan pertanyaan Anda. Karena tadi kalian sudah berdiskusi dan membuat beberapa pertanyaan, nanti Ibu akan jawab melalui Google Classroom. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, ayo diskusi, terdapat soal dengan menggunakan distribusi frekuensi pada contoh 1, contoh yang tadi pada kegiatan 1, coba lengkapi tabel di bawah ini untuk mengetahui cara menentukan simpangan rata-rata. Terdapat tabelnya seperti ini, lalu untuk mendapatkan hasil simpangan rata-rata 12,4, sel mana saja yang digunakan? Untuk mencari simpangan rata-rata, kita menggunakan semua sel, mulai dari kita mencari dulu jumlah dari frekuensinya. Jumlah frekuensinya yaitu 45. Lalu setelah itu kita mencari nilai titik tengah. Titik tengah ini kita dapat dari nilai titik tengah kelas interval. Yang pertama, titik tengah pada baris pertama yaitu terdapat dari titik tengah 10 sampai 20 yaitu 15. Selanjutnya 21 sampai 31 titik tengahnya 26. Lalu selanjutnya 37, selanjutnya 48, selanjutnya 59 dan yang terakhir 70. Lalu setelah itu kita akan mengisi kolom FI dikali XI. Itu kita
dapat dari perkalian frekuensi dikali titik tengah. Pada baris pertama kita akan peroleh dari 2 dikali 15 sama dengan 30. Selanjutnya 8 kali 26 sama dengan 208. Selanjutnya 555, selanjutnya 336, selanjutnya 590, dan yang terakhir 210. Dan untuk jumlah dari FI/XI yaitu 1929. Nah, untuk mengisi kolom yang mutlak XI kurangi X bar, kita harus mencari dulu berapa nilai rata-rata atau X barnya dengan cara sigma FI/XI dibagi sigma FI sama dengan 1929 dibagi 45 sama dengan 42,87. Maka untuk kolom mutlak XI kurangi X bar yaitu kita dapat dari titik tengah dikurangi X bar. Untuk baris pertama kita peroleh 27,87. Untuk baris selanjutnya 16,87, selanjutnya 5,87, selanjutnya 5,13, selanjutnya 16,13, yang terakhir 27,13. Dan jumlah dari mutlak XI kurangi X bar yaitu 99. Lalu untuk kolom yang terakhir FI dikali mutlak XI kurangi X bar kita peroleh dari nilai frekuensi dikali nilai mutlak XI kurangi X bar. Untuk baris pertama kita peroleh 55,74, selanjutnya 134,96, selanjutnya 88,05, selanjutnya 35,91, selanjutnya 161,3, selanjutnya 81,39. Dan untuk jumlah FI dikali mutlak XI kurangi X bar yaitu 557,35. Lalu untuk menentukan bahwa simpangan rata-rata itu 12,4 kita peroleh dari SR sama dengan sigma FI mutlak XI kurangi X bar dibagi sigma FI yaitu 557,35 dibagi 45 sama dengan 12,4. Selanjutnya pada kegiatan Ayo Menghitung terdapat soal data tinggi badan siswa kelas 12 IPA 1 disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Terdapat pada tabel berikut dan pertanyaannya tentukan simpangan rata-rata data di atas. Untuk penyelesaiannya kita buat dulu tabel seperti tadi. Dan yang pertama kita akan mencari jumlah dari frekuensi yaitu 50. Lalu kita akan mencari titik tengahnya. Titik tengah tadi dari nilai tengah kelas interval. Maka kita peroleh seperti berikut. Selanjutnya kita cari kolom FI/XI. Kita peroleh 284, 588 dan selanjutnya, dan jumlah dari FI/XI yaitu 7.885. Dan sebelum ke kolom selanjutnya tadi kita mencari apa dulu? Mencari rata-rata. Mencari rata-rata tadi dengan rumus sigma FI/XI dibagi sigma FI, maka 7.885 dibagi 50 sama dengan 157,7. Maka untuk kolom mutlak XI kurangi X bar kita peroleh 15,7, 10,7, 5,7, 0,7, 5, 9,3, 14,3. Dan jumlah dari mutlak XI kurangi X bar yaitu 61,4. Dan yang terakhir untuk kolom FI dikali mutlak XI dikurangi X bar kita peroleh 31,4, 42,8, 57, 9,8, 60, 46,5, 42,9 dan jumlahnya yaitu 290,4. Untuk mencari simpangan rata-ratanya yaitu dengan rumus sigma FI dikali XI kurangi X bar dibagi sigma FI sama dengan 290,4 dibagi 50, maka hasilnya 5,808. Selanjutnya ada simpulan materi. Maka simpangan rata-rata merupakan ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata hitung. Rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok adalah sebagai berikut, yaitu SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI kurangi X bar dibagi sigma FI. Dan terdapat latihan soal, ada 2 soal. Ibu harap kalian mengerjakan 2 soal tersebut. Ini soal untuk individu dan dikumpulkan di Google Classroom. Soal ini akan ibu nilai sebagai nilai post test.
Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.